Pemilihan umum atau pemilu merupakan pesta rakyat yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Momen tersebut adalah sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat dalam bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Awalnya, pemilihan presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan cara pemungutan suara. Menurut artikel dari situs Populi Center, pemilu harusnya dilakukan untuk pertama kalinya di tahun 1968. Namun, setelah Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Presiden Indonesia oleh MPR, ia tidak menggelar pemilu DPR dan DPRD untuk mencari pemimpin definitif dengan legitimasi dari rakyat. Sebagian orang menganggapnya sebagai langkah untuk mengkokohkan Partai Golongan Karya atau Golkar sebagai mesin politik Soeharto. Hal itu bukan tanpa alasan, karena pada tahun 1971, Golkar mendapatkan 236 kursi dalam pemilihan DPRD dan DPRD, hingga mengalahkan partai lain, Partai Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Terbukti kemenangan telak dalam pemilu tersebut membuat Soeharto berkuasa menjadi presiden selama lebih dari 30 tahun. Selama pemerintahan Orde Baru, Soeharto melakukan beberapa hal yang dianggap kontroversial, seperti pembatasan aktivitas sosial politik terhadap warga negaranya. Pemerintah juga mengontrol penuh media, hingga membuka para aktivis yang dianggap berbahaya. Dengan berbagai huru-hara yang sedang terjadi di Indonesia, muncul tragedi mengerikan yang dikenal sebagai peristiwa lapangan Banteng atau tragedi Minggu Berdarah 1982. Peristiwa tersebut digambarkan oleh para jurnalis saat itu sebagai pesta demokrasi dan perang politik praktis. Kerusuhan dan penembakan yang dilakukan oleh aparat membuat insiden tersebut sebagai insiden paling mengerikan dalam sejarah. Beberapa orang meninggal dan ratusan orang luka-luka tepat saat Indonesia sedang mengadakan pemilu 5 tahun sekali. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi dan apa motifnya? Kalau begitu, Deep Creepy akan menceritakan dan bahas secara rinci. Sebelumnya, Deep Creepy minta kalian untuk bersikap bijaksana, karena konten yang akan saya bahas sangat sensitif. Kalau begitu, mari kita mulai. Pada tahun 1982, Indonesia kembali mengadakan pemilu yang hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu Golkar, P3, dan PDI. P3 sendiri merupakan gabungan dari beberapa partai berasas Islam, seperti NU, PSII, Parmusi, dan Perti. Sedangkan PDI adalah partai gabungan dari PNI, IPKI, dan Partai Katolik demi mengalahkan kekuatan besar dari Golkar. Di sisi lain, pemilihan tersebut merupakan pemilu kedua selama Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pemilihan tersebut merupakan pemilu yang kedua selama Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pemilihan tersebut juga hanya untuk memilih anggota dewan, karena saat itu presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh parlemen. Selama pesta demokrasi sedang berlangsung, muncul gerakan golongan putih atau golput, dan kemudian menjadi isu utama. Kelompok tersebut melakukan gerakan dengan mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Pemerintah menanggapinya masalah itu dengan serius, hingga menganggap mereka sebagai sisa-sisa pendukung PKI atau Partai Komunis Indonesia. Presiden Soeharto lalu menerapkan perombakan struktur Badan Penyelenggara Pemilu dengan menunjuk Menteri Kehakiman sebagai Ketua Dewan Pertimbangan LPU atau Lembaga Pemilihan Umum. Langkah tersebut diambil oleh Soeharto untuk mempertahankan kemenangan Golkar dalam pemilihannya. Pada hari Minggu tanggal 25 April 1982, Golkar menggelar kampanye dengan melakukan pawai yang diikuti oleh ratusan pendukungnya. Menuju ke Pasar Senen di depan gedung bioskop Grand, pendukung PDI dan P3 telah menunggu mereka tepat di pinggir jalan. Awalnya, mereka hanya saling mengejek, namun setelah ada yang melempar batu ke truk pendukung Golkar, pawai tersebut berubah menjadi medan perang yang dikenal sebagai peristiwa Minggu Berdarah 1982. Menurut saksi mata sekaligus seorang jurnalis bernama Haryan Doko, polisi dan tentara mulai melakukan cara mengerikan untuk membubarkan massa yang sedang bertikai. Mereka tak segan menembaki kerumunan secara acak hingga menyebabkan banyak orang luka-luka dan meninggal dunia. Dalam artikel yang ditulis oleh indocropcircle.com, Haryan Doko mengatakan, jika saat kejadian itu, ia sempat memfoto puluhan korban yang tergeletak tidak bernyawa. Ia sempat dikejar oleh pihak kepolisian setelah ketahuan memfoto para korban yang tewas mengenaskan.
Untungnya, ia bisa meloloskan diri dari pengajaran dengan masuk ke ganggang sempit dan bersembunyi di sebuah rumah kosong. Keesokan harinya, Haryandoko menyetak hasil foto selama kerusuhan yang membuat teman-teman kantornya merasa khawatir. Ia juga diperingati oleh teman-temannya karena foto tersebut sangat sensitif dan bisa membuatnya masuk penjara. Hal itu bukan tanpa alasan, karena di zaman itu, media sangat dibatasi oleh pihak pemerintah. 1 minggu kemudian, Haryandoko ditemui oleh 4 orang berbadan tegak yang mengaku sebagai suruhan dari Soeharto. Mereka mengatakan bahwa Bapak Presiden hanya ingin melihat foto yang telah ia potret. Mereka juga meminta film negatif dari foto-foto tersebut yang langsung ditolak oleh Haryandoko dengan berbagai alasannya. Setelah melakukan negosiasi, mereka membeli 5 foto yang telah dicetak dengan harga 50.000 per foto. Mereka juga mengingatkan agar Haryandoko tidak mengirimkan foto-foto ke media atau pers jika tidak ingin nyawanya terancam. Akibat dari kejadian itu, Haryandoko memutuskan mundur dari media jurnalis karena tekanan yang membuat hidupnya tidak tenang. Ia juga mengaku mendapatkan teror hingga sempat dituduh sebagai orang yang telah membocorkan rahasia negara. Di sisi lain, meski insiden tersebut menggemparkan ibu kota, namun peristiwa itu tidak pernah ada beritanya di televisi, koran, majalah, radio, dan media massa apapun di masanya. Setelah Handayako akhirnya angkat suara, peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa lapangan Banteng 1982 atau tragedi Minggu Berdarah 1982. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu berapa jumlah korban yang meninggal. Namun, peristiwa tersebut telah menjadi catatan kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Perbedaan pilihan dalam pemilu telah menjadi hal lumrah dan masih terjadi sampai saat ini. Namun, melakukan aksi kekerasan hanya karena berbeda pilihan adalah hal yang sangat konyol. Karena kita juga sama-sama warga negara Indonesia. Tragedi Minggu Berdarah bisa kita jadikan pelajaran agar bisa saling menghormati meski memiliki perbedaan pendapat. Kalau begitu, jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.